Ibrahim membawa Ismail untuk segera menyembelihnya, datang godaan dari setan, ya. Setan menggoda Ibrahim untuk tidak dipotongnya Ismail, untuk melanggar perintah Allah, ya. Datang setan menjelma. Setelah itu Ibrahim mengusir setan tersebut sampai 3 kali. Nah, ini peristiwa ini, ya, kesabaran, ketegaran, keteguhan, ya kan, kepatuhan kepada Allah, ya, dilalui dengan baik oleh Ibrahim dan Ismail, ya, sambil berharap kepada Allah, ya, tetap melaksanakan potongan ini. Dan setelah potongan itu pisau itu akan menghampiri Ismail, Allah ganti dengan domba yang besar. Kalau orang Arab bilangnya kibas. Rangkaian peristiwa ini mengingatkan kita bahwa apabila ada satu ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah, jalanilah. Nanti, ya, di ujung cerita ujian tersebut Allah akan memberikan sebuah jawaban agar ujian itu selesai dengan baik-baik saja. Ya, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ada satu mungkin kita sudah masuk mendengar ayat ini yang sering dibacakan, yaitu ayat surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Artinya inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya, ya, a'taina, kami telah memberimu Muhammad, ya, a'taina al-kautsar, nikmat yang banyak. Washolli li rabbika wanhar, oleh karena itu dirikanlah salat dan berkurbanlah. Ayat ini, ya, memberikan kita gambaran bahwa Allah itu telah memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad, kepada kita juga, kepada setiap orang yang banyak. Seperti kita contoh, kita diberi nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, nikmat hidup, nikmat bernapas, nikmat makan, nikmat sehat walafiat, nikmat bekerja, nikmat berkeluarga, nikmat punya anak, nikmat bertetangga, nikmat bernegara dan sebagainya. Ini nikmat yang besar. Contoh kecil kita ambil saja, nikmat menghirup udara segar. Ya, coba kita bayangkan di rumah sakit, orang yang susah bernapas pakai bantuan oksigen. Satu oksigen sudah berapa duit? Satu tabung oksigen sudah berapa duit? Bisa dicek di Google dan sebagainya. Kalikan satu hari itu kita bisa menghabiskan oksigen berapa tabung. Tapi Allah tidak pernah memberikan bil oksigen itu kepada kita. Gratis Allah berikan dalam keseharian kita. Kalau dihitung dengan harganya, berapa besar nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat menghirup udara. Nikmat ketika kita bisa bernapas dengan lega saja. Itu luar biasa. Itu sangat besar. Oleh karena itu, semua yang Allah berikan pada makhluknya, udah pasti nikmatnya sangat besar. Kalau sudah kita menerima nikmat-nikmat yang banyak ini, Allah cuma satu mintanya. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah, ya kan? Karena Tuhanmu, fasholli li rabbika. Nah, ini yang Allah ingin tekankan pada kita. Ya, seperti yang Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali
beribadah kepadaku. Ibadah yang ditekankan adalah sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Apa susahnya? Allah cuma memberikan turunnya perintah sholat yang sekian puluh ketika per 10 rakaat kesekian puluh rakaat pada peristiwa Isra Mi'raj di awal sampai didiskon cuman 17 rakaat dalam satu hari, 5 waktu saja. Allah minta kita untuk mendirikan sholat agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah yang begitu besar. Setelah sholat, kata Allah, wanhar, berkurbanlah. Berkurban ini ya bukan tidak disyariatkan kepada orang yang punya berlebihan banyak saja hartanya, tapi disyariatkan kepada orang yang diberikan kesempatan banyak, kesempatan menabung, kesempatan menyisihkan duitnya untuk berniat berkurban di tahun depannya. Ini juga kesempatan. Ya, nggak mungkin kita nggak bisa menabung. Banyak pengeluaran kita, ya kan, yang kita nggak tahu. Kalau kita hitung-hitung 1 bulan untuk rokok saja misalnya, 1 bungkus 1 hari 15.000 dikalikan 1 bulan, sudah berapa? Gimana kalau misalnya itu disisihkan untuk kita persiapkan dana tersebut, ya kita tabung, kita persiapkan untuk tahun berkurban untuk tahun berikutnya. Pasti bisa. Ini kesempatan yang bisa kita kerjakan. Bukan harus punya banyak lebih, tapi kita atur sebaik-baiknya. Pasti bisa. Ya. Ada satu riwayat hadis dari Tirmizi dan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, tidak ada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari Nahr atau hari Idul Adha yang lebih dicintai Allah daripada yaitu menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya. Dan sesungguhnya darahnya akan diterima Allah sebelum jatuh ke tanah. Maka bahagialah kalian dengan kurban tersebut. Ya. Nah, apa sih manfaat kurban? Selain tadi sebagai rasa kecintaan kepada Allah, selain tadi sebagai pembangkit rasa mahabbah kita kepada Allah, selain untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, ya. Pertama, manfaat berkurban, kita dapat meneladani kesabaran, ketaatan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang tadi di awal kita ceritakan. Yang kedua, bukti ketakwaan kita kepada Allah. Kurban bukan sekedar menyembelih, tapi bukti ketakwaan seorang muslim. Ya, Allah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanallaha humuha wala dima'uha walakin yatanalu taqwa minkum. Kata Allah, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Jadi pembuktian ketakwaan kita kepada Allah yaitu kita siap-siap atau kita memberikan kurban terbaik kita di hari Idul Adha. Oleh karena itu, bukan yang kaya, tapi yang mau, yang berkesempatan untuk memberikan pengorbanan, korban kita ya untuk meningkatkan ketakwaan kita atau pembuktian kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu menyebarkan kebaikan dan kepedulian sosial. Kurban merupakan satu bentuk berbagi rezeki kepada sesama, terutama kepada fakir miskin. Ya.
Kurban juga, bagian hewan kurban juga dagingnya adalah mempererat tali silaturahim dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Kalau kita tahu, kita bagi-bagi dagingnya, kebersamaan kita, akan ada rasa kebersamaan kita. Ya, baik pengkurban maupun yang menerima kurban atau panitia pelaksananya, ya kalau niatnya ibadah dan takwa kepada Allah, akan ada rasa kebahagiaan dan kegembiraan. Ya, yang kurban bisa berkurban, yang panitia bisa melaksanakan ibadahnya, ya dan dibagi-bagi, akhirnya pakai miskin atau sekitar yang membutuhkan sangat berbahagia. Ini makna kurban kita bersama-sama. Selainnya menghidupkan sunnah Rasulullah, kurban adalah sunnah muakkadah tadi kita bilang. Ya dianjurkan bagi umat Islam untuk yang mampu tadi, ya untuk melaksanakan kurbannya. Nah, dari ketiga, keempat dari hikmah kurban tersebut, ya kalau kita laksanakan atas nama Allah dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ada unsur-unsur kebersamaan yang mengikat tali silaturahim di antara kita. Ya, sehingga terjalin hubungan yang baik sosial kita, terjalin hubungan baik antar kita, ya, dan juga kita terjalin yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah, hablum minanas. Dua bentuk hubungan ini yang harus terus kita jaga, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, hubungan Allah kita jaga dengan salat kita, dengan kurban kita sebagai bentuk ketakwaan. Hablum minanas, kita berbagi atas apa-apa yang kita miliki agar terjalin tali silaturahim, ya, dengan baik sehingga terjadi sinergi, ya, dan masalah-masalah sosial akan bisa tertangani dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hikmah kurban hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.